Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih kehendaki jalan kebaikan untuk kita semua. Allah takdirkan kita semua ada di tempat ini, ibu-ibu sekalian, untuk ngaji setelah beberapa pekan kita tidak berjumpa, dan ini adalah agenda pertama setelah lebaran. Mudah-mudahan setiap ikhtiar kita mendatangkan berkah dan kebaikan di sisi Allah. Kepada Allah kita semua menyembah, kepada Allah kita semua memohon ampun, kepada Allah kita semua mengembalikan seluruh urusan-urusan kita, dan kepada Allah juga suatu saat nanti kita akan kembali. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Ibu-ibu, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Sarehat punya? Sarehat, iya, alhamdulillah. Bu, atas dikawitan Bu, tuangeuna disimpan heulanya. Nah, engke diteraskeun saatos beres pangawasan. Tesawios Ibu? Tesawios, mohon ya. Baik, insyaallah hari ini kita akan membahas tema memaknai perjalanan hidup manusia. Ini tema yang akan dibahas. Nah, sebelum dimulai ke pembahasan, kita akan laksanakan agenda ini dengan beberapa tahapan acara, dimulai dari pembukaan, kemudian pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Setelah ayat-ayat Al-Quran kita masuk di penyampaian materi, dan terakhir penutup. Itu rangkaian acaranya. Mudah-mudahan lancar, berkah, ibu-ibu sekalian bisa mengikutinya hingga selesai, hingga akhir. Dan harapannya pulang dari sini kita pulang dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, agar efektif langsung saja mungkin kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selanjutnya mari kita sambung dengan membaca Al-Ma'surat. Ibu silahkan lihat ke layar ya. Kalau tidak terlihat boleh menyesuaikan. Kalau punya teks Al-Ma'surat masing-masing silahkan boleh dibuka. Mari kita baca. Al-Ma'suratnya dimulai dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lal fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق Allahul Azim. Selanjutnya, Ibu, kita akan masuk di pembahasan materi tentang memaknai perjalanan hidup manusia. Ini akan dibahas. Silahkan Ibu simak materinya. Hal-hal yang dapat mengganggu kehusuan agenda ngaji ibu-ibu sekalian boleh dihentikan sejenak. Beberapa saat ke depan, mari kita simak penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Acep Taufik Ismail. Kepada Ustaz dipersilakan. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah, mari kita mulai agenda kajian hari ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita untuk mampu memaknai bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di majelis ilmu, maka saat itu Allah sedang memberikan karunia yang begitu besar. Karunia yang dalam hadis disebutkan, tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu melainkan Allah akan permudah jalannya menuju surga, baik surga di dunia berupa ketenangan hati ataupun surga di akhirat nanti. Yang kedua, dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang melainkan Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Faham ilmu agama itu adalah sarana untuk mendapatkan kebaikan. Dan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah seperti kita hari ini, kemudian membacakan kitabullah seperti yang Ibu dan Kang Ihsan lakukan, kemudian mempelajarinya, melainkan Allah akan turunkan 4 perkara yang baik. Yang pertama, kata Rasulullah, Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan di hatinya. Yang kedua, rahmat Allah, kasih sayang Allah menyelimuti mereka. Yang ketiga, para malaikat mengelilingi mereka. Dan yang keempat, Allah akan memuliakan mereka dengan menyebutkan nama mereka satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Tentu saja 3 riwayat yang disampaikan barusan ini menjadi kabar gembira kepada kita bahwa hari ini kita bukan hanya sekedar akan mendapatkan kebaikan dari ilmu,
Tapi hari ini kita akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih banyak seperti yang disampaikan di hadis tadi. Dipermudahnya jalan menuju surga, dikehendakinya kebaikan, bahkan Allah turunkan sakinah, rahmat menyelimuti, para malaikat mengelilingi, dan Allah akan memuliakan kita dengan menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, ibu yang baik, sempurnakan pertemuannya. Tadi Kang Ihsan sudah mengingatkan, ibu acaranya sudah dimulai, maka boleh simpan dulu. Nah, kenapa Ihsan menyampaikan itu? Karena ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan kebaikan agenda kajian ini. Yang pertama, luruskan niat kita, ya. Yang kedua, ikhlaskan hati. Yang ketiga, selaraskan sikap kita dengan adab-adab menuntut ilmu. Dan di antara 3 adab utama menuntut ilmu itu, yang pertama, memperhatikan dengan seksama ketika ilmu sedang disampaikan. Yang kedua, tidak ada pembicaraan, ya, ketika ilmu sedang disampaikan. Dan yang ketiga, tidak ada makanan ketika ilmu sedang disampaikan. Minum mah boleh, Bu, ya. Yang nggak boleh teh makan. Kantenan ibu tuang kerupuk, duduk kayak ngajak-ngajak ya ibu ya. Nuju mah tuang kerupuk ngajak-ngajak. Maka sempurnakan semua itu agar kita semua mendapatkan kebaikan. Setelah itu, ibu yang baik, nah, siapkan hati kita. Hati itu memiliki fungsi, ya. Seperti halnya mata punya fungsi untuk melihat, telinga punya fungsi untuk mendengar, dan hati kita itu punya fungsi untuk merasakan kebesaran Allah. Nah, agar hati kita bisa melaksanakan fungsinya, terlebih dahulu mari kita bersihkan hati kita dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ibu berkenan untuk membenahkan posisi duduknya, hadirkan kelembutan hatinya. Beberapa menit ke depan, mari kita beristighfar dengan sebenar-benarnya istighfar. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duhai Allah, ini kami ya Allah, ini kami yang berkumpul di tempat ini, ingin Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jauhkan kami dari cahaya ilmu-Mu karena dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan kami dari kebahagiaan hidup karena dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, belas kasihanilah kami. Rob, karuniakan kepada kami pintu hikmah yang terbuka. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ibu yang baik, insyaallah tema yang diamanahkan kepada saya hari ini adalah tentang memaknai perjalanan hidup manusia. Kenapa perjalanan hidup itu harus dimaknai? Rumusnya begini Bu, apa-apa yang tidak dimaknai itu biasanya akan hilang nilainya. Janten upami ibu tengah maknaan sesuatu, ibu teh seolah-olah sesuatu teh itu bernilai kanggo orang. Contoh Bu ya, ketika dari bangun tidur sampai hari ini, sampai jam sekarang, ibu lupa memaknai bahwa ibu masih dapat karunia nafas. Kadang-kadang kita lupa kalau nafas itu karunia. Apa buktinya lupa? Saya dapat buktikan bahwa dari bangun tidur sampai barusan, di antara ibu mungkin ada yang lupa untuk bersyukur khusus untuk nafasnya. Alhamdulillah masih bisa nafas. Rata-rata enggak. Dari bangun tidur sampai barusan terus bernafas, tapi dia lupa bahwa nafas itu karunia dari Allah. Kedip mata sama we. Tidak tadi mata diperhatos geninnya, ayeuna menjadi perhatos. Lah, nya geuning tiasa ngicep. Alhamdulillah. Karena kita hari ini memaknai, tapi dari bangun tidur sampai barusan, kadang-kadang kita lupa bahwa kedip mata itu nikmat dari Allah, nafas itu nikmat dari Allah. Keluarga, ibu yang masih punya pasangan hidup, sudah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih gaduh caroge. Beres tuh Bu. Hilap, tidak dimaknai bahwa pasangan hidup itu karunia dari Allah. Ibu yang punya anak, walau jujur Bu, sudah bersyukur Alhamdulillah masih punya anak. Kan kadang-kadang lupa. Maka sesuatu yang lupa dimaknai itu biasanya hilang nilainya. Hilang nilainya. Nah hidup juga sama Bapak Ibu ya. Ibu lahir ya ke dunia ini, kemudian tumbuh menjadi batita, menjadi balita, menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian berumah tangga, tiba-tiba ibu berubah menjadi jelita begitu. Ini jelita, ibu teh jelita ya. Jelang 50 tahun. Ini bingah we disebut jelita. Setelah jelita, ibu lanjut ke lansia. Setelah lansia, ibu lanjut ke fase terakhir yaitu tutup usia. Kan begitu ya? Ya iya. Ibu meni betahnya, da bakatku betah ibu teh di dunia ditawisan nupang saya nage dina hidup sok alim. Percantan teh Bu. Cobi wala. Ibu alim ka neraka. Ibu hoyong ke surga. Yakin hoyong? Ayeuna. Beres teh. Bakatku betah eta teh hidup alim ditawisan ke surga ge. Padahal di surga mah teu aya hutang. Di surga mah moal anu nagih. Di surga mah moal aya migrain, lieur, asam lambung moal aya. Di surga mah yang ada hanya kenikmatan yang bertambah. Ibu teh ditawisan, ibu bade nikmat ayeuna. Kenapa?
karena kita lupa memaknai, ya. Maka apa-apa yang lupa dimaknai itu biasanya kehilangan nilainya. Nah, hari ini Bu, mari kita ingat kembali bahwa hidup kita itu bukan perjalanan yang naik atau turun, ya. Tapi perjalanan yang melingkar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, proses dari penciptaan dan kembalinya kita kepada Allah itu proses yang sangat panjang, Bu. Mari kita lihat, ya. Ketika kita diciptakan, maka kita mengenal diri kita itu ada pada fase di mana kita belum bisa disebut, ya. Ini ada dalam Quran surat Al-Insan ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'am madhkura. Kata Allah, bukankah pernah datang kepada kalian satu waktu di mana saat itu kalian belum bisa disebut manusia. Nah, cing Bu, belum bisa disebut manusia. Karena waktu itu bentuk kita baru ruh. Iya, baru ruh. So, Ibu, lamun Ibu nu kadieu henteu sareng fisikna, ruhna hungkul we. Karunya pisan. Ibu disebat jalmi henteu? Naon disebat nanti Bu? Arwah. Laras teu? Nya laras kan? Ayeuna pami aya jalmi, Bu. Nah, jasadna aya, tapi ruhna teu aya, disebat jalmi teu? Sebat naon Bu? Mayit. Laras teu? Iya. Makanya manusia itu disebut manusia ketika bersatu antara ruh dan jasad. Kapan itu? Nah, ketika ruh ditiupkan di usia 4 bulan kandungan. Jadi sampai usia 4 bulan kandungan kita itu belum bisa disebut manusia. Makanya sebagian orang syukuran itu mulai dari 4 bulan. Iya. Bahkan sebagian ulama juga mempersoalkan masalah hak asuh, begitu ya, hak waris itu sejak usia 4 bulan, begitu ya, 4 bulan kandungan. Iya. Kemudian sebagian juga mengatakan ya hak diberikan nama, begitu ya. Jadi kalau ibu punya anak meninggal, misalkan begitu ya, mau diberi nama, maka biasanya yang sudah 4 bulan itu diberikan nama. Karena memang sudah jadi manusia dulu di usia 4 bulan. Ini hanya pendapat saja, Bu ya. Jadi biasanya kalau baru 2 bulan mah tidak diberikan nama gitu ya. Itu janin saja keguguran begitu karena ruhnya juga belum ditiupkan begitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, di usia 4 bulan ini itu ada hal yang penting, Bu. Apa itu? Ketika ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, maka saat itu ditetapkanlah 4 perkara yang menjadi takdir besar kehidupan kita. Yang pertama, ditetapkanlah usia, ajalnya. Ketika seseorang ruhnya ditiupkan, maka saat itu setiap orang, saya, bapak, ibu, ya, semua orang yang ada di dunia ini ditetapkan bahwa kamu akan hidup di dunia, ya, 40 tahun lebih sehari. Nanu ayeuna nuju ulang tahun berarti yuswana sadinten deui. Kan 40 dinten langkung sadinten. Ada yang ditetapkan 60, ada yang ditetapkan 80, ada yang ditetapkan 17, ada yang ditetapkan 1 hari. Kayak putri kami begitu ya. Saya dengan istri punya putri hanya 1 hari hidupnya itu. Dan itu ketetapan Allah, dan ketetapan Allah pasti yang terbaik. Makanya ibu menemukan fakta, ada yang suaminya dulu, ada yang istrinya dulu meninggal, ada yang putranya dulu, begitu ya. Ada yang anaknya dulu, ada yang cucunya dulu, baru nanti kakeknya, baru nanti neneknya. Itu nggak bisa kita rubah. Takdirnya itu sifatnya takdir mubarom, takdir yang tidak bisa dirubah, tidak bisa mengikut sertakan ikhtiar. Mau datang ke spesialis, begitu, mau datang ke apapun, itu tidak akan berubah. Pun dengan akhir kehidupannya, meskipun seseorang sudah punten ya ada dalam keadaan koma, tapi kalau usianya belum habis, maka ia tidak akan meninggal dunia. Ini takdir mubarom itu begitu ditetapkan.
Ya. Maka ajal itu tidak bisa diinginkan, tidak bisa tidak inginkan, tidak bisa ditolak. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila ajal sudah ditetapkan, maka tidak dapat dipermainkan waktunya. Jadi ketika itu sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, rezeki. Ya. Rezeki untuk hidup itu sudah ditentukan. Bahkan ibu mungkin pernah mendengar tidak akan meninggal seseorang sebelum habis rezekinya. Maka tekenging rawok bu bisi tere seep rezekina. Untuk seep rezekina kan ayah bu Ustad anu cerita. Jadi ayah pemuda nuju namu ka lembur. Kan di lembur mah ke Jamban teh kedah ka sumur bu poek-poek. Ka Jamban ti seureudeuh ti kuncrum tak ka sumur jam 2:30 bu. Gogorowokan we tulung. Aya panginten sajamah dina sumur. Ya, tulung teu data acan dongkap ajalna teh. Teu ngantunkeun. Dugikeun ka pas menjelang adzan subuh jam 5 kirang. Aya bapak-bapak bade wudu. Aya nu tulung-tulungan cenah. Pas ditinggali, aya pemuda diemberan, ditaekeun ka luhur. Salamet Bu. Tos salamet teh istrina si bapak karunya, alah karunya teh si cenah susu. Ninyo susu. Regot teh sargot susu, bakat kuning mah meuni enak. Ngagubrang deui ka sumur. Ngantunkeun eta bapak. Ya. Terusan saur ulama di dinya teh memang kitu. Lamun rezeki teu acan seep mah teu acan. Nah rezeki terakhir teh sateguh susu. Jadi saacan susuna dieut mah coba mun eta teh dieut. Kartos Bu. Nah, aja. Yang kedua rezeki. Nah rezeki itu bedakan Bu, ada milik, ada rezeki. Ibu kapungkur lamun izin ka sepuhna bade sakola, bade nikah, saur doa sepuh teh kumaha? Jung kasep geulis sing gede, sanes sing gede rezeki. Margi sepuh urang kapungkur sanaos teu sakola anjeunna paham, rezeki mah tos diatur, tapi milik mah kaitanana sareng usaha. Pami rezeki mah mubarong, sami teu tiasa dirobih. Teu tiasa diatur rezeki mah. Matak ibu kadang-kadang gaduh artos 100 juta, ya, tapi anu kaanggo ku ibu mangan sapalih, nu sapalihna janten kaanggo ku batur. Nah nu 100 juta teh sanes rezeki, tapi milik. Henteu sadaya milik urang janten rezeki kanggo urang. Bahkan kadang-kadang saya diantos ibu nu ngalaman, ibu kenging rezeki 600.000 jadi milik tukang motor. Jadi milik tukang cicilan. Ibu mah nampe untuk eta teh milik ibu tapi tidak jadi rezeki ibu. Nah, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Sifatnya itu mubarong, tidak bisa berubah, tidak bisa diikhtiarkan rezeki. Tapi milik itu bentuknya takdir mu'allaq. Takdir yang berkaitan dengan doa, ikhtiar, begitu ya. Yang kalau ibu bisnis pasti kenging milik, tapi belum tentu jadi rezeki ibu. Tapi lamun tos jadi rezeki, ibu mah teu bisnis. Sapertos kieu Bu. Abdi henteu melak hui, henteu melak jagung. Tapi jantan rezeki abdi. Milik saya eta jagung sareng hui? Milik ibu. Leres teu? Iya kan abdi mah teu ngapi milik Bu. Tapi rezekina dugi ka abdi. Anu milikna mah tak cantang tos jantan rezekina. Kartos sebut tentang rezeki sareng milik. Bilih kieu Bu, bilih aya di antara sih aya rezeki geus diatur mah kanggo naon atuh dagang, kanggo naon dambal, kanggo milarian milik. Nah habat pergi milik, ngameh ibu tiasa sodakoh, tiasa kahaji, tiasa kurban, tiasa ngabahagiakeun orang lain. Jadi pahala. Eta milik. Tapi rezeki mah naon nu dugi ka urang. Konsep rezeki mah kieu Bu, apa yang Allah tetapkan akan sampai kepada kita meskipun seluruh makhluk menghalang-halanginya. Apa yang Allah tidak tetapkan tidak akan pernah sampai kepada kita meskipun seluruh makhluk berusaha memberikannya. Rezeki mah kitu. Mata dengan istilah lamun tos rezeki mah moal ka nah leres.
Tapi benten kan Bu aya rezeki aya milih. Jantan dua tinu ketetapan teh takdir mubarong. Takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, dua ketetapan lainnya itu takdirnya mu'allaq. Takdir yang dipengaruhi oleh ikhtiar dan doa kita. Apa itu? Yang ketiga, amal-amal. Bilih aya di antawis ibu anu lepat persepsi, kieu lepat persepsi nanti. Ibu, nah salat duhur teh 2:30, itu takdir. Bisi. Kana aya kajantenan Bu. Kunaon maneh maling? Takdir atuh da teh ditakdirkeun mah moal maling abdi teh. Salah tidak dia menjawab? Tidak salah. Memang itu takdir, tapi takdirnya takdir mu'allaq yang dipengaruhi oleh pilihan, sikap, ikhtiar. Jadi ibu bade sholat tepat waktu, takdir mu'allaq. Ibu bade sholat lalai, takdir mu'allaq. Upami tepat waktu kenging pahala, upami lalai kenging dosa. Nah mu'allaq mah kitu Bu. Peran kita itu mempengaruhi. Nah yang mu'allaq itu ada dua, amal-amal. Iya, jantan ibu bade bebersih, nah itu amal itu takdirnya mu'allaq. Jadi lamun ibu bebersih rumahnya bersih. Kalau ibu tidak bebersih berarti rumahnya kotor. Tidak bisa ketika ibu rumahnya kotor kemudian ibu dengan mudah bilang ya teh takdir. Karena ada mu'allaq ya. Seperti itu ya. Kerja begitu ya, usaha, pokoknya amal-amal itu bentuknya takdir mu'allaq yang mendatangkan pahala bagi kita ketika kita mengerjakannya. Iya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ditetapkan ketika ruh ditiupkan itu takdir mu'allaq yang kedua, yaitu apa? Susah, senang. Ini pun tentu konsepnya penting untuk kita renungkan. Jantan bahagia sareng sedih teh takdir yang dipengaruhi oleh ikhtiar. Untuk ya Allah, nah hanya abi mah sedih wae. Sanes, ya Allah nah sedih wae. Ibu milih sedih. Ku abdi dibuktoskeun secara psikologis punya. Ibu sedih paminaon. Kehilangan sedih teu? Kinten-kinten aya teu nu kehilangan terus bahagia. Aya. Punten, walau jujur, saya di antawis ibu nu kadang-kadang mun suamina teu aya di bumi atau. Walau ibu. Ini asa geunah ki kita salah kira santai. Jajan. Abi mah tengiringan ibu. Nama ibu istighfar dosa ieu. Ieu mah ngabuktoskeun yen kadang-kadang kehilangan teh. Ibu murang kali kadang dititipkeun ku ibu teh. Iya. Maka susah senang itu takdir yang mu'allaq yang terjadi dipengaruhi oleh doa dan ikhtiar. Hujan aya nu sedih, aya nu bahagia. Berarti sanes hujanna nu ngadongkapkeun sedih, sanes hujanna nu ngadongkapkeun bahagia. Tapi pilihan hiji jalmi bade sedih, bade bahagia. Jantan amal-amal sareng susah senang mah takdir mu'allaq, takdir yang dipengaruhi oleh ikhtiar dan doa. Sedangkan ajal dan rezeki itu takdir yang mubarong, ya tidak bisa dirubah. Kalau milik maksudnya kemana? Milik itu maksudnya ke amal. Kalau usaha kenging milik, lamun teu usaha moal kenging milik. Tapi tuang mah usaha teu usaha bakal tuang. So pamit percantennya ya saudara Agim guru sim kuring, ibu praktek. Uih ti dieu ibu nolak tuang, cik nya teu rezeki teh bakal dugi abi bade nolak, bade ikhtiar kamu nolak tuang. Ulah tuang we pokona mah. Uih di dieu tawisan, ibu tos tuang teu acan tuang heula tuh alim cek ibu teh. Asar dipaksa deui ku murang kalihna teh, magrib kan sepa. Mama tuang heula eta tos sepa. Moal mah rek nolak rezeki. Hari jam 7 tiba-tiba ibu diinfus. Da bada maghrib teh pingsan, ku salah pingsan. Diinfus ibu teh. Ternyata aya rezeki kanggo tubuh urang lewat infusan. Iya. Teu tiasa ditolak-tolak ya. Rezeki mah. Dihoyong-hoyong sok keren. Gampil contohna.
ibu kantos tuh nuju hoyong pisan baso favorit ibu. Pas kali itu tutup, pas kali itu seep, pas kali itu aya, tapi caina teu acan panas. Pasti cek ibu teh, padahal mun panas mengeunah. Anu dramatis kumaha? Caina panas, basona asak, pas dipotong pindah ke tetangga. Ternyata rezeki tetangga. Lamun ibuna isinan, mun ibuna teh isinan, alpun ten ngalih cara cing ibu tipe nu isinan tipe nu teu. Mata lamun abdi jajan bakso sang ibu, pas gacel bisi ibu teh isinan langsung ke kieu. Langsung nonggongan ibu. Alhamdulillah. Nah, di alam rahim itu ada yang begitu, makanya ibu harus tepat mensikapi. Jangan salah sikap. Banyak orang yang sibuk begitu ya dengan urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah, lupa dengan kewajiban yang harus dia usahakan. Jadi, kata Ustadz Adi Hidayat, berdasarkan dua ketetapan tadi, energi kita itu harus kita habiskan untuk takdir yang mu'allaq. Takdir yang harus amal-amal harus bagus, hidup teh harus bahagia. Bu, bahagia hidup teh. Hidup ibu teh ngan sakali teras henteu bahkan lebah. Abdi ngemutan deui ka ibu bilih seueur jalmi anu salah faham. Nah, seueur jalmi nu milih teu bahagia. Ibu mah bade teu bahagia kumaha? Ningali batur nu teu ibak wae ibu mah teu bahagia. So, aya nu teu ibak cek ibu teh. Cek urang mau mandi jeung nikuluh. Sakada aku nu teu ibak saha? Nah ibu nu menderita na. Terus teh aya nu mangulah. So, ibu ameng kapengkolan ka mananya geura ieu ibu yang matak sering teu bahagia. Alah meuni saiki tuh kerudung hanya kawe jeung acukna henteu match. Cek urang mah lamun kerudungna bunga-bunga ka handapna polos jadi teu rame teuing. Eta nu nganggo acuk saha? Nah, ibu nu jadi beban pikiran. Punya teu kaya ngimuti ayeuna mah ibu sing sae amal-amal teh. Sing bahagia. Leres atuh Bu. Ibu mah sok hilang bahagia teh ku sikap nyariran. Matak amal teh sing leres, sing leres amal. Ciga nu maos gitu ih. Ciga nu maos. Teraskeun banyak. Nah, tos di alam rahim atau senya cerita teh ditetapkan 4 perkara jantan rezeki ajal mah tos ditetapkan ibu ulah sieun maot da maot mah bakal terjadi ayeuna ataupun engke mah sesuai ketetapan Allah. Nu utami masalah mi urang masih aya yuswa tiasa jantan salametna urang. Bu, aya bapak-bapak gaduh sametan. Sametan teh Bu sanes 100 Bu. Sanes MM-an, tean yo, terente-ente. Tapi anjeunna teh semangat we hidupna teh. Cek rerencangan teh, Pak. Saya mah teu habis pikir Bapak hutang tetean kitu meuni semangat. Naon cing balaranna? Margi abdi masih hidup. Lamun abdi masih hidup masih mungkin untuk mendapatkan keajaiban kanggo lunas hutangna. Tapi lamun tos teu hidup, margi abdi masih hidup, abdi masih bisa beristighfar, teras Allah ridho. Sanaos abdi ngantunkeun dina kaayaan gaduh hutang pami Allah ridho mah salamet. Nah, cenah salamet Pak. Tiasa janten lamun Allah ridho mah ku Allah anu gaduh hutangna dilembutkeun manahna. Teras ngahalalkeun hutang. Aduh karunya teuing eta hutang tetean bisi disiksa dina ka ya Allah ti kawit ayeuna mangga ikhlas halal beres teh. Lamun Allah nyaah ka urang mah. Eta ibu mending ngagoro kitu manahna teu mungkin, teu mungkin. Da katinggalna tuh tidak wajar lagi. Kan ibu ti dieu mah wajah ibu teh katinggal. Ciga nu can caya, acan percaya. Ya, Bu, seperti itu. Jantan sisa usia itu karunia dari Allah yang begitu berharga. Boleh jadi 1 detik kita dapat husnul khotimah, maka nikmat be.
Seburuk apapun kehidupan kita di dunia, kalau kita husnul khotimah berganti bahagia. Iya. Makanya nikmat hidup itu nikmat yang begitu luar biasa. Jangan keluhkan apa yang terjadi, dan ibu tidak akan mau menukar itu semua. So, abdi naros. Ibu hoyong sehat, hoyong seueur artos, tapi saya Yuswana. Iya, ini untuk mengajak berenung begitu Bu ya. Kadang-kadang kan kita meni hayang loba duit, kanggo naon loba duit ge lamun tos teu gaduh hidup. Iya, maka nikmat hidup teh jauh lebih bagus. Sok dikaitkeun sama persoalan. Ibu gaduh persoalan teu? Teu kada ngawalar Bu. Katinggal tina lain. Kada ngawalar katinggal. Aduh, ini berat kitu. Cik sore ibu nu kieu gaduh seueur persoalan teu? Dati di mah ibu teh kitu. Ibu seueur persoalan, abi harus hoyong beres teu persoalanna ayeuna keneh. Hoyong. Tapi beres oge hidup ibu. Beres teu? Matak ibu kadang-kadang geus teu nanaon loba persoalan ge nu penting mah masih hidup. Nah, hidup itu nikmat yang begitu besar. Bisa istighfar, bisa ibadah, bisa zikir, bisa sholat. Itu nikmat yang begitu luar biasa. Makanya dimaknai, Bu ya. Setelah di alam rahim ya 9 bulan kurang lebih, kemudian lahirlah ke dunia. Nah, yang mana ini? Hidup kita saat ini. Tekaraos punya kapungkur mah ibu teh murang kalih keneh. Ayeuna mah ibu teh sanes abdi nu nyebut Aisan serit. Biasana sok ngablengeh teh. Tekaraos hidup teh. Kenapa? Karena ternyata di antara fase kehidupan yang lain, dunia ini fase yang paling pendek. Mari kita lihat ya. Di dunia ini nanti kita akan meninggal. Saya, ibu, semua orang akan meninggal. Masuk ke alam kubur. Ternyata di alam kubur itu akan jauh lebih lama daripada di fase dunia. Kalau di dunia 60 tahun, di alam kubur mungkin 100, 500, 1000 gitu ya. Setelah itu apa? Kita di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Setelah itu kita dibangkitkan. Setelah kiamat terjadi, maka seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir itu akan dibangkitkan dari kematiannya. Setelah dibangkitkan, kita nunggu di padang mahsyar. Dalam hadis disebutkan 50.000 tahun lamanya. Aya nu yuswana di dunia 50.000 tahun. Matak dunia man warna kuning teh nu paling cepat Bu ya. Setelah itu apa? Ya, dihisab. Yang baik dapat ridho Allah, ya, kemudian masuk ke dalam surga. Yang jelek dapat murka Allah, kemudian masuk ke dalam neraka. Abdi naros ka ibu berkaitan sang takdir. Ari surga dan neraka tos ditakdirkeun teu Bu? Atos. Tapi kalau takdir yang mu'allaq, dipengaruhi oleh ikhtiar dan doa. Lamun ibu sadidintena amalna amal pisurgaeun, insyaallah lebat surga. Tapi pami ibu sadidintena amal-amal neraka, maka ibu akan masuk neraka. Dan ini bagian dari keadilan Allah. Ngamen teu aya nu ngalepatkeun Allah. Ya Allah, naha abdi mah ka neraka, nah itu mah ka surga. Henteu, saur Allah teh pan hidup amalna pi surga, pan hidup amalna pi neraka. Jadi jalmi bakal nampi. Kan seueur jalmi anu memahami surga neraka kitu ditantoskeun akhirna mah hidupna teh kumaha anjeunna we begitu ya. Nih, da bedegong ge lamun ditakdirkeun ka surga mah bakal ka surga. Nih. Lamun aya nu nyeres kitu ya, ajak olahraga dugi ka haus sareng lapar. Tos haus sareng lapar ulah dipasian tuang sareng eueut. Kalau lah nih haus kia, gege waktu nanti haus mau haus, gege waktu nanti lapar mah mau lapar. Meh anjeunna paham bahwa itu mah amal, makan minum teh termasuk amal. Tapi apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang diminum, apa yang dimakannya itu mah mubarom. Jadi sudah ditetapkan begitu ya, yang gizinya kebaikannya sudah ditetapkan. Tapi pilihan makannya itu, maka ada makanan sehat, ada makanan yang tidak sehat, itu pilihan. Alhamdulillah punya sabar sasi kapengker abdi kan curhat payunan ibunya. Ti payun dengan uih umroh. Alhamdulillah Bu ayeuna mah baik-baik saja. Alhamdulillah. Dan ternyata terbukti abdi kan nyarios ka ibu ti payun. Ke lamun kabuktosan ku abdi bade ngajariahkeun ka ibu.
Abdi uih deui kapengkernya kapungkur waktu sabi uih umroh. Abdi kan medical check up. Terus gaduh gula darah tinggi. Saur dokter, upami hoyong baik-baik saja tanpa obat, ya berat badan harus ideal. Nah, ku abdi teh dilakukeun Bu. Tis saprak harita teh Bu. Waktu terakhir dongkap teh kan 73,3. Abdi teh kerja keras Bu, sasasi satengah, janten genep 2. Da saur dokter ideal nanti genep 2. Nah, genep 2 teh tos 5 sasi Bu, berarti Ibu henteu pendak sareng abdi teh aya 5 sasi na pengennya. Moh, da terakhir teh masih 73,3. Nah, pas genep 2 teh Bu, ternyata dicek kolesterol mah aman pisan Bu. Iya, aman pisan, asam urat aman, gula darah ge aman, terkendali. Padahal abdi mah teu nuang landong. Aya teh langkung fit, langkung seger, langkung kiat gitu punya. Nah, meskipun di awal-awal tuh Bu Haji Mani ngadugi kabar debat Bu di ditunya Ustaz nyewa cenah meni begang gitu juga teu damang. Memang di awal kita tapi kan ayeuna mah Bu rada kasep deui nya. Iya. Lami kalamet memang 5 sasih teh berat badan tetap ideal tapi kapungkur mah kantun atau tinu ageng dialitan jantan kantun kulit kitu sandal ayeuna mah rada aya ototan langkung sae kitu nya langkung katinggal seger ari berat badan tetap 62. Nah, ketika berat badan 62 abdi ngecek berkala punya da bilih kababelasan dicek teh alhamdulillah stabil wae. Kadang-kadang saatos tuangi kan 131 begitu Bu. Saatos tuang itu teh kadang-kadang jadi bagus gitu gula darahnya bagus. Kolesterol anu sae pisan mah alhamdulillah. Padahal tuang minyak-minyak biasa gitu ya. Tidak jadi persoalan. Mata abdi hoyong ngadugikeun teh sebagai janji abdi. Pami abdi berhasil, abdi bade ngadugikeun. Programna teh 3 Bu sederhana punya bilih Ibu bade ngiringan. Nu kahiji jalan kaki. Jalan kaki teh aya 3 tahapan. Upami di bawah 6.000 langkah 0 sampai 6.000 itu menyehatkan organ. Bilih aya nu kieu, Pak abdi teh unggal dinten mapah lari tapi nahanya teu lungsur-lungsur. Dan memang pami di bawah 6.000 langkah mah teu acan ngalungsurkeun berat badan. Tina gula nu dibakar janten lemak nu dibakar. Tanu ngalungsurkeun mah nu di atas 8.000 ka ditu. Jantan kia Bu, yos mengkol kadinya Bu. Ini seru banget gitu. Orang tepang di Kerkop oke ya. Jantan kia aturannya itu si jalannya itu tekenging sasambungan. Misalkan kayak Ibu enjing-enjing 10 menit, terus liren heula, calik heula, engke siang 10 menit deui moal berhasil. Margi si tahapan teh kitu. Jantan upami mapah, giringan mapah ge kan sami. Teu karos naon 10 menit mulai keringetan, mulai. Nah, kitu tahapan teh 0 sampai 6.000 menyehatkan organ. Eta ge rupi-rupi. Organ teh nya jantan organ ringan heula nya minimal peredaran darah mah lancar lah. 10 menit mapah ge cekap kamu ngalancarkeun peredaran darah. Tapi pami jantung hoyong sae, nu sanes hoyong sae kedah 6.000 kamu ngarawat organ. Nah, 3.000 ke 8.000 ngarobih mode seur abdi ge. Anu tadina gula nu dibakar teh nya glukosa dina tubuh teh janten lemak nu dibakar. Janten upami Ibu mapahna 8.000 langkah nembe robih Ibu liren ngirangan moal. Moal. Nembe dialihkeun modena teras dipareuman nya teu bekerja. Tah anu ngirangan mambu tidak 8.000 ka luhur. Lamun Ibu 10.000 langkah berarti kirang langkung saos bekal kirangna teh. Sadi laras Bu. Abdi mah kabuktosan kieu Bu. Lamun 10.000 langkah saos. Lamun 13.000 langkah 2 os sadinten teh. Iya. Hitungan jamna Ustaz sabaraha jam Hitungan jam mah benten-benten kan langkah teh benten-benten. Kan aya anu tawadu ngalangkah salit-salit. Tidak jadi masalah, nu penting mah langkah. Makanya jam itu bukan ukuran karena ada yang sakilo teh 700 langkah misalkan sakilo teh. Aya oge anu sakilo teh 1.000 langkah. Aya hitungannya langkah Bu. Makanya Ibu kan di handphone ada sekarang mah pengatur langkah penghitung langkah anggo eta. Bu ya. Nah, jantan cepat lambatna penurunan itu dihitung dari 8.000 ke atas. Jadi pami Ibu 8.000 berarti Ibu kirangna sakedik. Lungsurna teh bakal sakedik. Tapi pami Ibu kiat 10.000 ya insyaallah bakal semangat ya Bu.
akan ada perubahan yang signifikan tiap dinten teh aya we lungsur sekitu atau 0, sekian di timbangan teh. Eta tiap dinten salami program. Lamun tos ideal engke diatur aya nu samingguan sakali, aya nu sasasi sakali tergantung kenaikan berat badan. Jadi lamun naik deui mapah deui we kitu. Tapi lamun teu naik mah nya tergantung mendingan milih sehat sapertos abdi ayeuna Bu. Abdi masih jalan kaki ka Kerkop punya tapi nyanakna anu genep 1.000 berarti alim lungsur deui atau saya terus genep 2. Iya, lamun ayeuna abdi 8.000, 10.000 engke seep atuh punya. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua itu intermittent fasting, ngatur jam makan. Rahasianya Bu ada di apa ya siklus circadian namanya itu. Jadi dari bangun tidur sampai jam 11 pagi itu bukan jadwalnya metabolisme, tapi jadwalnya detok, pengeluaran, membersihkan urin, puntennya BAB itu bagusnya di sekitar segitu. Maka diusahakan tidak memasukkan makanan yang berat untuk di metabolisme. Jadi pami abdi mah teu dugi ka tabu 11, dugi ka tabu 10, dugi ka tabu 8, nyaten pami bade sarapan teh tabu 8. Nuju program. Tapi ayeuna mah da atos beres programna jam 7 ge abdi ngalebetkeun sarapan. Ieu mah anu nuju program kedah pagi heula Bu. Jam 11 ieu idealnya pamininggal teh jam 11. Dugi ka jam sabaraha? Dugi ka jam genep magrib. Janten jam 11 dugi ka jam genep ibu bade tuang, bade ngupat, bade naon mangga. Nah, ti jam genep ibu liren tuangan tapi kenging eueut, kenging buah, kenging sayur. Nah, gitu ya Bu polana teh salami program. Janten pokoknya hindari sarapan, punya hindari makan. Iya, jadi makan malam nanti mending ditarik we Bu, ditarik ke sonten, jadi makan sonten. Bilih lamun ibu teu makan sonten, engke leng-lengan. Seueur kieu punya. Ah semangat olahraga, leng-lengan akhirnya teh enjingna tuh olahraga dia leng-lengan. Mata kedah dijagi Bu, kedah dijagi. Pokoknya tuang masing seueur we Bu, ti tabu 11 dugi ka tabu genep. Lamun hoyong enggal ku abdi bade dihareweskeun. Liren tuang na tabu 4 sonten. Jadi intermittent yang paling cepat menurunkan berat badan itu ngawitan tuang jam 11, tutup meja makan jam 4. Nah, terang tahu kelebihan anu naon? Upami jalmin tetuang salami 18 jam, anjeunna bakal mengalami proses autopagi namina teh nya, di mana sel-sel awona bakal dituang ku sel saya di dalam tubuhna. Janten ke ibu bakal tampak lebih tampak lebih bising ke ibu hilap karena purwadaksi. Sanaos ke pas ngaca siga anom nya eta meda siga. Cek sapu ge ari siga mah jauh ka nya. Ini hatam ibu. Anu kadua intermittent fasting. Anu katilu, bunu katilu ya salami program nya nu dicadeskeun teh salami program. Pami program atos mah ya ibu hidup kembali normal. Anu katilu kirangan gula sareng tepung. Nu bahaya dina tepung teh Bu aya gluten Bu. Punten ya, kadang-kadang orang abi mah Pak gula mah tiasa tapi goreng-gorengan mah can tiasa. Ibu punten ya, gluten teh langkung bahaya tibatan glukosa. Ketika organ ibu terselimuti oleh protein yang mengandung lem, eta teh susah Bu dibuangna teh. Mungkin teh jantung dan lain sebagainya teh tidinya saur dokter mah tina gluten. Mata saur abi mah mending masih konsumsi gula tapi liren tepung daripada liren gula masih tepung. Nya eta mah wih deui ka ibu. Ari ibunya masih kanu kasadap nya kumaha ibu ya. Abi teh tadina hoyong nyarios paingan gitu. Tapi bila ibu tersinggung jadi abi teh nyarios paingan. Tadina mah abi teh bade nyarios paingan. Ngan bilih tersinggung. Seberapa kali Bu? 3 kali tapi nyebut paingan. Nah Bu, 3 itu sudah saya buktikan dan yang 3 tadi stabil selama 6 bulan Bu. Janten abi teh acan wantun ngajariahkeun eta ka ibu margi selama 6 bulan teh dipastikan ieu teh
stabil teh permanen atau napi sawaktu-sawaktu ternyata insya Allah permanen, jadi terkendalikan. Mata ketika Bu Haji naros, Ustaz kumaha, alhamdulillah aman, terkendali enak. Margi memang terkendali wes saya gitu, alhamdulillah. Gejala-gejala teh aduh tebi we hilang teu aya namanya. Raos kulem, raos bobo, raos ameng. Alhamdulillah. Programnya Pak Ustaz, kawitan sabaraha dinten gitu. Nah, rahasia program teh punya ada programnya tergantung kita sareng PR-na. Pami misalkan programnya hoyong ka ideal teh, ibu hitung dulu. Ideal ibu, cara menghitung berat badan ideal terus terang ibu. Tinggi badan kirangan 100, toleransinya genep 10% gitu, genep persen. Jantan abdi jangkungna teh hiji genep 2. Nah, abdi teh ideal teh genep 2. Lamun kirang kenging jantan 11, genep masih ideal. Maaf, genep hiji genep teh abdi masih ideal. Lamun langkung berarti genep 2,4. Nah, jadi lamun timbangan abdi genep 2,4 teh berarti masih ideal. Tapi lamun tos genep 2,8, nah abdi teh nu opat teh kedah diolahragakeun deui, ngame tetap terjaga teh kitu. Janten eta mah kumaha PR-na binya lamun naros sabaraha lami. Lamun PR-na 10 11,3 abdi tos ngabuktioskeun sasasi satengah teh tiasa 11,3 teu aya. Asal ibu komitmen. Nah, habat kada sasasi setengah Bu. Ngame enggal tuntas. Kan diengke-engke mah jadi lami. Terus tuh di engke siga ieu ibu teh gaduh sametan 10 juta, maya teh 1000. Lunas moal Bu? Lunas, tapi keren. Tapi lamun ibu mayana 100 juta ya enggak lunas. Kan sapertos gitu. Nah, sami berapa harinya itu tergantung PR-nya. Yang kedua, nah membentuk kebiasaan. Ibu bersabar di 11 sampai 14 hari pertama. Jantan program sejati ibu teh sarana nama 11 sampai 14 hari pertama. Lamun tos 14 hari mah ibu teh olahraga teh kedah dipiwarang, ngajagi tuang teh kedah diulah-ulah, bakal otomatis we. Nah, anu seseuna gagal mah sateu acan 11 dinten lasut dengan alasan naon teh Bu? Cheating day. Ah, ieu mah tos saminggu ayeuna mah makan bakso. Atanapi nu kieu da keur piknik mah meunang. Atanapi kieu diet mah isuk we ayeuna mah meunang. Nah, itu boleh dikatakan setelah 11 sampai 14 hari. Jadi ibu komitmen. Nah, aya Bu rahasia tambihan naon? Ibu kedah gaduh support system. Jadi pami aya nu hadir di dieu komitmen, yeuh orang cobian praktekeun teori ti Ustaz Aceh 14 hari kita komitmen. Ibu 14 hari kakerkop salami 14 hari. Jalan. Salami 14 hari ibu saling jaga kanggo tidak sarapan sebelum jam 9 dan tidak makan setelah jam 6 sore. Gerasopu tinggal 14 hari ibu akan melihat 3 sampai 4 kilo ibu itu tidak ada pada ibu. Terus Bu. Nah, abdi atus mendampingi beberapa orang dan ternyata misalnya berhasil. Iya. Sanes abi hungkul gitu berhasil. Anu meraktekeun eta mah berhasil. Tos ibu widi ka jalan lurus ibu. Ini sarumanget kitu. Tasnya Bu, alhamdulillah janji abdi kapungkur nyarios payunan ibu bahwa lamun berhasil abdi bade nyarios janten jariah abdi atos dibugikeun ka ibu. Insyaallah kenging dipertanggungjawabkan punya. Pokoknya mah luar biasa ibu. Langkung saya ya langkung manfaat lah begitu ya. Baik, kembali ke sini. Jadi perjalanan hidup manusia itu perjalanan yang panjang. Kalau disingkat, nah perjalanannya itu begini Bu. Perjalanan hidup manusia itu adalah perjalanan yang dimulai dari alam ruh diakhiri dengan surga atau neraka. Nah, di akhir abdi ngemutan ke ibu. Ibu kan sering ngadoa ke Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Upami dikaitkan sang pernyataan ieu berarti dari mulai di alam ruh sampai kita meninggal dunia teh kedah bahagia. Nah, saatos meninggal dunia urang teh ditebihkeun tina neraka dilebetkeun kana surga. Nah, aya nu menarik Bu. Nah, doana bet kitu. Henteu kieu doana teh, ya Allah paparin abdi kasayan di dunia
paparin abdi kasayan di akhirat sareng lebetkeun abdi kana surga. Nah doana beuteuk kitu. Tapi nah Allah ngajarkan ya Allah paparin abdi kasayan di dunia, paparin abdi kasayan di neraka. Tebihkeun abdi tina paparin abdi kasayan di akhirat, tebihkeun abdi tina neraka. Nah bet nyungkeun ditebihkeun tina neraka. Margi ternyata neraka teh azabna teh henteu heureuyeuan. Mangga lereskeun posisi calikna Bu. Orang lembutkeun manah urangnya kembali ngemut dalil-dalil tentang neraka yang kita berlindung kepada Allah darinya. Begitu ya. Mari kita lihat dan renungkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Sambil melihat Ibu boleh memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Khuduhu fahulluhu. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus beristighfar. Khuduhu fahulluhu. Wahai fulan, ibnu fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya itu. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah di hadapannya neraka jahannam. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه Khuduhu fahulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan 2 bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yali minha dimam, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum. Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rabb, isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering. Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa wassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah marah. Yang air yang mendidih ini diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuqu ma'an hamiman fataqta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
Kalaupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna asadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Subhanallah ya. Nah itulah jawaban kenapa doa yang Allah ajarkan itu adalah waqina adzabannar, karena kita tidak akan pernah sanggup kalau harus menjadi ahli neraka. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ketika seseorang memaknai perjalanan hidup itu perjalanan yang panjang, dimulai dari alam ruh, diakhiri dengan surga dan neraka, maka pastikan kita mengusahakan takdir mu'allaq kita agar pantas untuk masuk surga. Kita ambil kesimpulan, Bu, benahkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam, lalu renungkan ini dengan hati dan jiwa yang bersih. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlampau. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Subhanallah. Ibu yang baik, semoga sampai sini kita benar-benar memahami bahwa perjalanan hidup kita itu perjalanan yang panjang. Perjuangan kita, usaha kita untuk baik-baik saja dalam hidup ini menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Maka perjuangkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Jalankan perintah agama dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Dan tinggalkan apa yang agama larang, maka kita akan terhindar dari berbagai keburukan. Kiranya itu saja ibu yang baik untuk hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang khilaf datangnya dari kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan.
billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya. Mengakhiri kegiatan ini mungkin alangkah baiknya kita bersilaturahim terlebih dahulu, Bu ya. Setelah Lebaran, mohon Ibu sekalian nanti bersalaman seberesnya agenda ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kebaikan untuk kita semua. Itu mungkin Bu ya. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.